Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bahaya COVID-19 pada kehidupan. Sekarang kita lihat gambar ini. Gambar ini merupakan gambar virus corona. Perhatikan baik-baik bentuknya, ya. Dan selanjutnya, apa itu virus corona? Virus corona atau coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia itu terjadi sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019 yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang sering disebut COVID-19. Nah, apa bahaya virus corona yang perlu kita ketahui? Yang pertama, COVID-19 menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian. Sebagian besar kasus COVID-19 menimbulkan gejala dengan sifat ringan dan sedang. Namun, di beberapa pasien COVID-19 mengalami komplikasi yang patut diwaspadai. Nah, gangguan pada saluran pernapasan adalah komplikasi utama akibat COVID-19. Contohnya, gagal pernapasan akut, pneumonia atau peradangan pada paru-paru, hingga Acute Respiratory Distress Syndrome atau ARDS. Infeksi virus corona juga menimbulkan komplikasi dan masalah pada organ lain seperti adanya kerusakan hati, kerusakan jantung, gagal ginjal akut, hingga infeksi sekunder atau infeksi yang susulan yang disebabkan oleh mikroorganisme lain seperti bakteri. COVID-19 juga dapat menimbulkan kematian. Ini per 3 April tahun 2020, lebih dari 53.000 orang meninggal dunia dari 1 juta kasus COVID-19 di seluruh penjuru dunia. Bahaya COVID yang kedua, yaitu kelompok tertentu lebih berisiko mengalami COVID-19. Nah, contohnya, penderita penyakit paru-paru kronis atau asma sedang hingga berat. Yang kedua, orang yang menderita masalah jantung serius. Yang ketiga, dengan kondisi imun yang lemah, seperti pasien yang habis menjalani perawatan kanker, orang yang merokok, orang menjalani transplantasi sum tulang atau transplantasi organ, defisiensi imun, orang yang positif HIV atau AIDS namun tidak terkontrol dengan baik, serta orang-orang yang mengkonsumsi obat kortikosteroid yang berkepanjangan. Kemudian orang dengan obesitas berat, penderita diabetes, ya, kemudian orang dengan penyakit ginjal kronis dan menjalani prosedur cuci darah, orang dengan gangguan hati. Yang ketiga, kenapa virus corona berbahaya? Karena penularan virus corona baru cenderung mudah terjadi. Nah, bagaimana terjadinya? Yang pertama, melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Nah, apabila orang tersebut
bersin atau batuk, maka droplet atau percikan air liur dari orang tersebut masuk ke tubuh individu di dekatnya dan menularkannya. Bisa juga melalui kontak jabat tangan dengan individu yang positif corona, jika ia tidak mencuci tangannya dengan bersih setelah bersalaman tersebut. Dan yang ketiga, bisa juga dengan melalui menyentuh permukaan benda yang sudah dihinggapi virus corona. Nah, yang keempat, kenapa virus corona berbahaya? Karena belum ada obat yang disepakati untuk menangani COVID-19. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik untuk mencegah terjadinya COVID-19 adalah dengan menghindari virus corona baru dan berdiam diri di rumah dan menjaga jarak dari orang lain. Ya, jadi lebih baik di rumah, kemudian menjaga jarak dengan orang lain. Yang kelima, adanya silent spreader atau OTG, orang tanpa gejala. Virus corona ini dapat berbahaya. Kenapa? Karena tidak semua orang menunjukkan gejala. Hal ini mengkhawatirkan karena individu tersebut tetap bisa menularkan virusnya ke orang lain. Orang tanpa gejala namun bisa menularkan penyakit atau menularkan virus, inilah yang disebut sebagai silent spreader. Kemudian, siapa saja sih yang beresiko terserang COVID-19? Nah, ini yang disebut dengan kontak erat. Siapa sih? Yaitu seseorang yang beresiko terserang COVID-19, yaitu orang-orang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung bercakap-cakap dalam radius 1 meter dengan pasien suspek maupun positif COVID-19. Nah, yang termasuk kontak erat itu siapa? 1. Petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan khusus. 2. Orang yang merawat atau menunggu pasien di ruangan. 3. Orang yang tinggal serumah dengan pasien. 4. Tamu yang berada dalam satu ruangan dengan pasien. 5. Orang yang bepergian dalam satu alat angkut dengan pasien. Dan yang terakhir, 6 adalah orang yang bekerja bersama dengan pasien. Nah, ini orang-orang yang berisiko terserang COVID-19. Dan kita lihat bagaimana cara penularan COVID-19. Yang pertama, melalui kontak dan transmisi tetesan atau yang disebut sebagai droplet. Ini bisa jadi melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung atau dekat dengan orang yang terinfeksi. Terus, droplet ini dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi tadi batuk, bersin, berbicara, atau bernyanyi. Kemudian, penularan melalui sekresi yang terinfeksi seperti air liur atau tetesan pernapasan. Dan yang keempat, penularan tetesan pernapasan terjadi ketika berada dalam kontak dekat, yaitu kurang dari 1 meter dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua, penularan COVID-19 bisa melalui transmisi melalui udara. Yang pertama, penyebaran melalui inti tetesan atau aerosol. Nah, aerosol ini bisa melayang-layang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Nah, orang yang menghirup aerosol ini bisa terinfeksi jika mengandung virus. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir, virus
COVID-19 ini dapat menular dengan transmisi vomit. Ya, nih. Tetesan yang dikeluarkan oleh individu yang terinfeksi dapat mencemari permukaan dan benda. Tetesan menciptakan vomit atau permukaan yang terkontaminasi. Nah, ini bisa terjadi secara langsung dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi, ikuti kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata. Sekarang, kapan kita harus waspada? Yang pertama, ketika mengalami gejala seperti ini. 1. Demam, ya, dengan suhu badan lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk, pilek, maupun nyeri tenggorokan. Yang ketiga, ada pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis atau gambaran radiologi Ronsen. Ya. Dan yang keempat, memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Selanjutnya, riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan atau Vaskes yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19. Terus, kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke Provinsi Hubei, China, ya, termasuk kota Wuhan atau negara-negara yang sudah terkontaminasi COVID-19. Nih, nah, kalau kamu sudah mengalami ini, maka kamu harus pergi ke dokter atau menjalankan isolasi mandiri. Kemudian, bagaimana cara pencegahan? Yang pertama, melalui cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir. Yang kedua, menerapkan etika batuk dan bersin. Artinya, kalau batuk atau bersin harus menutup mulut supaya droplet kita tidak tersebar kemana-mana. Yang selanjutnya, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Ya, nih. Kemudian yang selanjutnya adalah memakai masker bagi yang sakit maupun yang tidak sakit. Selanjutnya, menginformasikan kepada masyarakat, khususnya yang baru kembali dari negara atau wilayah yang terjangkit, untuk segera mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala demam dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA atau gangguan pernapasan lainnya. Dan yang terakhir, segera menghubungi hotline kegawat daruratan Dinas Kesehatan setempat. Kita lanjutkan. Nih, persebaran COVID ya, atau kasus PDP dan COVID-19 di Jawa Tengah. Kalian lihat, yang berwarna kuning ini berarti pasien dalam pengawasan. Ya, ini di kota Pekalongan ada 2 orang tahun 2000. Saat itu sulit mencari peta yang terbaru. Ini tahun 2000 pertama kali terjadi COVID, ya, awal-awal ini seperti ini, ya,
ya. Semarang ini 1 orang meninggal positif COVID-19, 1 orang dirawat ya. Kemudian Kudus ini di pasien dalam pengawasan atau PDP itu 3 orang ya. Di Pemalang ada enggak? Oh, di Pemalang tidak ada, itu dulu tahun 2000, kalau sekarang banyak. Selanjutnya, jumlah kasus corona per 11 Juli tahun 2021, jadi hari Minggu kemarin. Ini di dunia total kasus 187.265.506 orang. Yang meninggal 4.042.675. Yang sembuh 171.237.477. Dalam perawatan itu ada sekitar hampir 12 juta. Sekarang di Indonesia total kasus ada 2.491.006 orang. Yang meninggal 65.457. Yang sembuh 2.052.109. Dan yang dirawat kurang lebih 300.000. Nah, sekarang di Pemalang, bagaimana di Pemalang? Nah, di Pemalang total kasus 7.280. Yang meninggal 387. Yang sembuh, nah yang sembuh itu belum ketemu. Yang dalam perawatan 196 dan yang isolasi 683. Ya, kalian bisa membandingkan ini Indonesia, kemudian Pemalang dan dunia. Ya. Oke, nih ada beberapa quote ya penyemangat yang harus kalian lihat. Tetaplah kuat dan yakinlah bahwa segalanya akan segera membaik. Memang sekarang kita sedang dalam kesulitan, tapi percayalah virus tidak akan mewabah selamanya. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu dapatkan. Teruslah berpikir positif. Dan di saat musibah wabah virus seperti ini, rumah dan keluarga adalah hal yang terpenting. Saling menjaga, mensupport satu sama lain menjadi semakin erat. Semoga kita semua senantiasa selalu diberi kesehatan. Terima kasih.